Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan STEM Education. Nanti fokus pembahasan saya itu akan di 8 praktik scientific dan engineering ya, karena ini menjadi sesuatu yang penting nanti Bapak Ibu pahami ya, sebagai dasar bagi nanti Bapak Ibu mengimplementasikan, menerapkan pendekatan pembelajaran STEM itu sendiri ya. Jadi di dalam STEM itu ya seperti yang kemarin kita bahas, salah satu dimensinya ada 8 praktik ya, scientific process dan engineering process ya. Jadi scientific process dan engineering process ini menjadi syarat ya yang harus dimiliki nanti oleh peserta didik, kemudian oleh gurunya juga ya, agar nanti pembelajaran dengan pendekatan STEM atau berbasis STEM ini bisa dilakukan begitu ya. Oke, saya awali dari definisi STEM itu sendiri ya. Sebetulnya di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan, disampaikan terkait dengan definisi STEM begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu ya, definisi dari STEM education, pendidikan berbasis STEM ya, dengan pendekatan STEM ini adalah STEM education adalah sebuah pendekatan pembelajaran di dalam mengajarkan sains, teknologi, engineering, matematik, di mana minimal ada 2 atau lebih subjek STEM yang memang diintegrasikan begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat definisi di sini ya, ketika nanti Bapak Ibu ingin mengimplementasikan atau menerapkan STEM, itu minimal ada 2 subjek STEM ya, minimal 2 atau lebih subjek STEM yang diintegrasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Subjek STEM itu kan ada 4 Bu ya, Bapak Ibu ya, sains, kemudian teknologi, engineering, and matematik. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu ya hanya ya mengintegrasikan 2 subjek saja, 2 subjek atau lebih, itu sudah bisa dikatakan, dikategorikan bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu implementasikan ini berbasis STEM begitu ya. Kemudian yang tidak boleh dilupakan lagi di sini ada authentic content ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ketika mengimplementasikan STEM ada konteks permasalahan aktual ya, ada konteks permasalahan aktual yang memang dihadapkan kepada peserta didik ya. Ini diupayakan dalam rangka untuk memotivasi, menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar subjek STEM ya, sains, teknologi, engineering, and matematik ya. Jadi ada permasalahan kontekstual, permasalahan aktual yang memang ada real permasalahannya, ada di sekitar peserta didik ya, sehingga nanti ini bisa memotivasi peserta didik ya, menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Oke, sebetulnya tujuan akhir dari pembelajaran STEM ini adalah bagaimana nanti ya pengalaman belajar STEM ini bisa membekalkan keterampilan abad 21 ya, 21st century skill. Barangkali Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan 21st century skill atau keterampilan abad 21 yang memang keterampilan ini penting ya Bapak Ibu bekalkan kepada peserta didik. Jadi jangan hanya sebatas sebagai slogan ya, sebagai tren ya, Bapak Ibu juga harus berusaha di sini ya, mengupayakan bagaimana membekalkan kemampuan 21st century skill, dan dengan STEM ini bisa dilakukan gitu. Oke. Oke, di pertemuan sebelumnya ini sudah pernah disinggung ya. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan fokus di 8 praktik ya pengajaran saintifik dan juga engineering ya. Jadi 8 praktik engineering process and scientific process ya. Jadi ini yang tentunya nanti Bapak Ibu harus pahami ya. Setelah dipahami tentunya Bapak Ibu juga harus bisa nanti membekalkan kemampuan-kemampuan yang 8 praktik standar pengajaran sains dan juga engineering ya, praktik engineering ya dan scientific process. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan ya, mendefinisikan masalah, mengembangkan dan menggunakan model, merencanakan dan melaksanakan investigasi, menganalisis dan menafsirkan data menggunakan matematika, teknologi informasi, serta berpikir komputasi, membangun penjelasan dan merancang solusi,
terlibat dalam memberikan argumen sebagai sebuah bukti, memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Ya, jadi ini adalah praktik, ya, skill dalam engineering proses. Ya, engineering itu kan mendesain, ya Bapak Ibu, ya, mendesain, merancang itu adalah engineering proses plus scientific proses, begitu, jadi bergabung. Dan ini menjadi syarat nanti Bapak Ibu ketika peserta didik harus mengimplementasikan atau melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan STEM. Ya, jadi yang pertama adalah asking question, ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan sebuah permasalahan. Ini sesuatu yang memang penting, ya. Jadi langkah utama, langkah awal ketika akan melakukan investigasi itu adalah asking question dulu, ya, bertanya dulu, ya, menanyakan sesuatu yang memang belum diketahui. Ketika tidak tahu kan pasti bertanya. Nah, di sini tugas guru nanti bagaimana sih pertanyaan penyelidikan, pertanyaan penelitian ini bisa muncul dari peserta didik. Ya, karena idealnya seperti itu. Yang mengkonstruksi pertanyaan, yang mendefinisikan permasalahan itu adalah peserta didik. Guru di situ posisinya membantu, mengarahkan, membimbing, ya, menggait bagaimana caranya nanti asking question dan definisi problem ini bisa muncul dari siswa. Kemudian yang kedua di sini adalah mengembangkan dan menggunakan model. Ya, developing and using model. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nanti harus bisa berperan juga sebagai sebuah model. Jadi ketika misalkan peserta didik belum terbiasa, ya, belum terbiasa melaksanakan praktik engineering dan juga praktik scientific, Bapak Ibu juga harus bisa menjadi model, ya, menjadi teladan bagi peserta didik bagaimana menerapkan scientific proses, engineering proses, menerapkan langkah-langkah metode ilmiah misalnya. Karena kan seperti yang kemarin saya sampaikan Bapak dan Ibu, syarat STEM ini adalah inquiry, harus terbiasa inquiry dulu, ya. Jadi inquiry bisa terlaksana apabila peserta didik punya keterampilan proses, itu ya, punya keterampilan proses. Karena kalau kita lihat 8 praktik science and engineering praktik ini semuanya ini beririsan, ya, beririsan dengan keterampilan proses sains. Planning, selanjutnya planning dan carrying out investigasi, merencanakan dan melaksanakan sebuah penyelidikan atau investigasi, merumuskan hipotesis di dalamnya, gitu ya Bapak Ibu, kemudian membuktikan hipotesis, merancang percobaan, ya, menentukan alat bahan, ya, kemudian menentukan langkah kerja. Jadi merancang, melaksanakan percobaan untuk membuktikan hipotesis. Ya, kemudian analisis dan interpretasi data. Jadi ketika melakukan percobaan pasti akan ada banyak data informasi yang diperoleh. Bisa berupa gambar, visual, data, kuantitatif, kualitatif, dan yang lainnya. Nah, ini peserta didik harus bisa menganalisis dan menginterpretasi, gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah using mathematics and computational thinking, menggunakan matematika dan berpikir komputasi. Ya, jadi berpikir komputasi ini sebetulnya bagian dari disposisi berpikir. Ya, Bapak Ibu mungkin mengenal ada critical thinking, creative thinking, itu bagian dari disposisi berpikir, termasuk computational thinking, gitu. Ya, karena ya yang namanya misalnya ya analisis data, menginterpretasi data, pasti ini kan tidak lepas dari yang namanya pemanfaatan ilmu matematika dan juga berpikir komputasi. Kemudian constructing eksplanasi, ya, jadi mengkonstruksi penjelasan. Jadi ketika sudah diinterpretasikan datanya, maka di situ perlu kita ajarkan peserta didik untuk bagaimana mengkonstruksi sebuah penjelasan. Membuat sebuah penjelasan dari data, dari grafik, dari tabel yang memang sudah dibuat sebelumnya, begitu. Ya, termasuk nanti mendesain solusinya. Ya, karena pada prinsipnya STEM ini ya diawali kan dengan adanya permasalahan. Nah, diakhiri nanti dengan sebuah solusi. Ya, solusinya bisa produk kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan metode project misalkan. Jadi si produknya itu, produk yang dihasilkan ini bisa jadi solusi terhadap permasalahan yang memang diangkat di awal kegiatan pembelajaran.
imaging in argument for evidence, jadi membuat argumen dari bukti-bukti yang ada. Ini juga menjadi bagian dari 8 praktek science and engineering gitu. Kemudian training, evaluasi, dan communicating informasi ya. Jadi ya Bapak Ibu mungkin selama ini mengajar terbiasa menyuruh peserta didik untuk presentasi. Ya tentunya nanti harus lebih diferensiasi lagi kegiatannya untuk komunikasi ini begitu ya Bapak Ibu. Ya tidak hanya presentasi di depan, tapi kita latih juga peserta didik untuk membuat jurnal, ya mempublikasikan jurnal hasil penelitian, ya karena faedahnya, manfaatnya nanti akan bisa dirasakan banyak orang kalau misalkan kita latih peserta didik untuk mempublikasikan temuannya di media massa dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel ataupun yang lainnya, begitu ya. Ini adalah langkah-langkah model pembelajaran STEM Bapak dan Ibu ya. Ini salah satu ya, ada banyak sebetulnya framework kerangka kerja langkah-langkah pembelajaran STEM. Jadi sebetulnya di sini kalau misalkan Bapak Ibu bayangkan seperti apa namanya mendesain sebuah produk ya. Jadi produknya misalkan teknologi dibuat dalam rangka untuk solve problem, menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka dari itu di sini biasanya ada problem dulu ya, problemnya kemudian didefinisikan, dipelajari. Nah, dari sini nanti kita ajak peserta didik untuk mendesain kira-kira solusinya seperti apa, produk yang memang nanti diajukannya apa untuk memecahkan solusi ya. Solusi dari permasalahan yang sebelumnya diajukan. Ya kalau misalkan produknya kurang berhasil, belum bisa menyelesaikan masalah, didesain lagi, ya redesain lagi, gitu ya. Kemudian diuji coba lagi, ya masih kurang sempurna, didesain lagi dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah ini salah satu contoh Bapak dan Ibu ya, contoh implementasi pembelajaran STEM. Ya misalkan di sini kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, sikat gigi itu kan contoh dari teknologi. Kenapa teknologi? Karena bisa mempermudah pekerjaan manusia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ya ini apa namanya bentuknya, desainnya, bahannya dan lain sebagainya mungkin berkembang dari waktu ke waktu begitu. Dan semuanya ini dibuat dalam rangka untuk solve problem. Ya, ketika misalkan menggunakan yang ini begitu ya. Oh ini kurang nyaman dan lain sebagainya begitu ya, dibuat lagi, terus seperti itu. Ya. Nah, ini juga contoh yang lain Bapak dan Ibu nanti bisa dipelajari ya. Kemudian ini contoh ya pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ya SMP di Jepang Bapak dan Ibu ya. Jadi disajikan permasalahan terlebih dahulu ya, ada permasalahan misalkan tumpahan minyak ya, ada tumpahan minyak di laut misalkan, kemudian si konteks permasalahannya dibawa ke kelas, jadi kita definisikan di sini problemnya ya, minyaknya misalkan kita masukkan ke dalam gelas gitu ya. Nah bagaimana caranya nanti bisa mengangkat si minyak yang ada di dalam gelas yang bercampur dengan air begitu ya. Nah, di sini peserta didik kita ajak untuk mendesain alat ya, mendesain teknologi yang nanti bisa mengatasi atau bisa mengangkat tumpahan minyak ya, tumpahan minyak di dalam gelas begitu ya. Nah, masker juga sama ya Bapak dan Ibu, ini produk teknologi, ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengimplementasikan model pembelajaran STEM gitu. Dan masih banyak yang lain ya Bapak dan Ibu. Oke, itu barangkali Bapak dan Ibu sedikit penjelasan terkait dengan 8 praktik ya, pengajaran 8 praktik science and engineering proses yang perlu Bapak Ibu ketahui sebagai dasar nanti mengimplementasikan pendidikan berbasis STEM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.